Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jumpa dengan saya Romo Jack SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Pada hari ini, gereja memperingati hati tersuci Santa Perawan Maria. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 51. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari raya itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, hari ini gereja memperingati hati tersuci Santa Perawan Maria. Kemarin kita memperingati hati tersuci Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diajak untuk belajar dari sikap hidup Maria itu sendiri. Sejak pertama kali Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel, Maria selalu menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Pertama-tama, yang dilakukan Maria ketika dia menerima kabar sukacita adalah, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maria membiarkan apa saja yang menjadi kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Pertanyaannya, maukah kita belajar dari sikap hidup Maria? Membiarkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan." Kita belajar dari kerendahan hati Maria, bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan, dan hamba Tuhan hanya bisa melakukan apa yang menjadi perintah dari Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Maria menyimpan segala perkara sejak dia menerima kabar sukacita, sambil dia mengikuti peristiwa hidup Yesus sampai pada kaki kayu salib itu sendiri. Mampukah kita belajar dari sikap hidup Maria? Mengikuti Yesus ketika kita mengakui dia sebagai putra Allah. Dalam suka dan duka kita, apakah kita berani tetap setia mengikuti Yesus dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Maria adalah murid Tuhan yang pertama. Dia menerima itu dan menyimpan itu dalam hatinya, lalu melakukannya. Kita juga setiap hari mengikuti Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak cukup untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita diajak oleh Maria
untuk mendengarkan firman Tuhan, meresapkan dalam hati kita, dan kita melakukan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita berdoa bersama Maria untuk menyentuh hati putranya yang tersuci. Melalui hatinya Maria, kita sampai kepada hatinya Allah. Kita berdoa bersama Maria agar apapun yang kita hadapi, kita tetap tabah. Kita belajar dari sikap Maria. Dia meminta putranya dan mujizat itu terjadi. Kita juga mari mohon kepada Maria dan meyakini bahwa apapun yang kita minta melalui perantaran Bunda Maria, putranya akan melakukan itu. Maria berpesan kepada kita, apapun yang putraku perintahkan kepadamu, lakukanlah itu. Kita mohon rahmat Roh Kudus, agar kita mampu melakukan apapun yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, agar kami mampu belajar dari sikap hidup Santa Perawan Maria, menyerahkan dirinya secara total kepada kehendak-Mu. Biarlah kami juga belajar dari Maria untuk mampu mengatakan dalam kehidupan kami, terjadilah pada kami menurut apa yang Putra-Mu kehendaki dalam kehidupan kami. Allah Bapa dalam kerajaan surga, tuntunlah hidup kami. Biarlah kami juga mampu menyimpan segala perkara dalam hati kami, merenungkannya, dan membiarkan kehendak-Mu terjadi atas kehidupan kami masing-masing. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.